Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Rofa, mahasiswa S2 Keguruan IPA Universitas Lambung Mangkurat. Ya, hari ini kita akan membahas terkait salah satu analisis, yaitu analisis korelasi, di mana kita akan lebih fokus ke korelasi sederhana. Jadi mungkin kita bertanya-tanya ya, apa sih itu korelasi? Jadi korelasi sendiri itu adalah istilah statistik yang menyatakan derajat hubungan linear antara dua variabel atau lebih. Jadi bisa dua variabel atau lebih. Di mana hubungannya di sini, hubungan dua variabel di sini lebih menekankan pada hubungan satu arah. Jadi tidak hubungan timbal balik atau sebab akibat. Nah, jadi pengertian korelasinya sendiri itu merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Jadi di sini kita ingin mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua atau lebih variabel. Nah, di dalam analisis korelasi terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Nah, jadi variabel bebas atau independen variabel adalah variabel yang nilai-nilainya tidak tergantung pada variabel lain, biasanya disimbolkan dengan X. Dan yang kedua, variabel terikat atau dependent variable, di mana pada variabel ini nilai-nilainya bergantung dengan variabel lainnya atau sering disebut dengan variabel Y. Jadi, analisis korelasi ini bertujuan untuk mengetahui keeratan. Jadi keeratan antara kuat atau sedang atau lemahnya hubungan antara variabel bebas X dengan variabel terikat Y tanpa melihat bentuk hubungannya, jadi apakah linear atau tidak. Nah, jadi buat lemahnya hubungan antara dua variabel dilihat dari koefisien korelasinya. Nah, jadi apa sih itu koefisien korelasi? Jadi koefisien korelasi merupakan indeks yang bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan, baik kuat, tadi lemah, sedang atau tidak ada hubungan antar variabel-variabel tersebut. Jadi korelasi sendiri memiliki beberapa macam. Salah satunya itu korelasi sederhana yang akan kita lakukan analisis ini. Terus juga ada korelasi parsial dan korelasi ganda. Jadi sebelum kita masuk ke analisis korelasi sederhana ini, ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama terkait bagaimana apakah korelasinya, apakah korelasi positif, negatif, atau korelasi sempurna dan tidak ada korelasi. Nah, korelasi positif apabila korelasi antar dua variabel, apabila salah satunya meningkat, misal X meningkat atau menurun, maka variabel lainnya cenderung untuk meningkat atau menurun pula. Jadi sama-sama meningkat atau sama-sama menurun antara variabel X dan Y. Terus yang kedua yaitu korelasi negatif, di mana apabila variabel yang satu misal X meningkat, maka variabel Y-nya akan menurun. Jika variabel X-nya menurun, maka variabel Y-nya akan meningkat. Terus yang ketiga, korelasi sempurna. Ada korelasi apabila ada penurunan atau kenaikannya sama antara variabel X dengan variabel Y. Nah, yang selanjutnya tidak ada korelasi, jadi tidak terjadi pada kedua variabel tersebut, tidak menunjukkan adanya hubungan antara variabel tersebut. Nah, sebenarnya kita untuk masuk itu bagaimana sih bentuk rupa dari korelasi positif, negatif. Nah, itu kita lihat dulu di sini ya. Kita bisa lihat di sini. Coba saya bukakan variabel ini. Nah, sebenarnya ini lebih ke regresi, cuma kita melihat arah ini aja, arah apakah korelasi positif atau negatif. Jadi jika positif tadi kan, jika salah satunya meningkat maka yang lain meningkat, jika X-nya meningkat Y-nya meningkat. Nah, terus jika dia korelasi negatif, jika satunya meningkat maka X-nya itu ini menurun. Begitu sebaliknya. Terus yang selanjutnya yaitu korelasi sempurna, hubungan sempurna dan tidak ada korelasi yang ini. Ya, sebelumnya kita
akan melihat dari mana data yang kita ambil ini untuk dilakukan analisis ya. Kita lihat dulu data. Jadi data ini diambil dari jurnal. Nah, jadi di sini kita ingin menganalisis apakah ada korelasi antara persediaan bahan produksi terhadap laba perusahaan. Ini dilakukan pada PT Indosino Agrochemical yang dilakukan penelitian oleh Popon, Rabia Adawiyah, Ayu Ajijah, dan Anja Novianto. Nah, di sini kita bisa lihat datanya ya. Datanya nih. Jadi ada tahun nih, ini penelitian ini pada tahun 2010, mengambil data dari tahun 2010 sampai 2017, di mana di sini ada persediaan bahan baku yang kita simbolkan dengan X dan jumlah laba kotor kita simbolkan dengan Y. Nah, data ini harus kita tabulasi, kita pindahkan ke Excel dulu agar memudahkan nanti kita untuk melakukan analisis baik di R maupun di SPSS maupun di Minitab. Nah, selanjutnya kita pindah ke Excelnya ya. Saya perlihatkan data yang sudah saya rekap atau saya masukkan di Excel. Nih. Nah, di sini di Excel. Jadi kita lihat di sini bisa ini maaf, ini yang cara manual ya. Untuk penyelesaian cara manualnya kita lihat datanya aja dulu ya. Kita lihat datanya aja. Ini. Nah, ini. Jadi di sini ada variabel X-nya yaitu persediaan bahan baku produksi dan jumlah laba kotor. Nah, setelah sudah di sini, maka bisa kita copy. Nah, kita pertama mungkin melakukan analisis menggunakan aplikasi SPSS ya. Kita gunakan aplikasi SPSS. Nih. Klik aja, tunggu kita buka dulu ya aplikasi SPSS-nya. Sudah kita buka, kita siapkan dulu. Buka. Nah, di sini. Jadi caranya di sini kalian bisa copy dulu datanya di data view. Tapi kan tidak ada ini, ada keterangan. Jadi kita harus menulis dulu di variabel view. Kita klik di sini variabel X, di variabel Y. Dimana ini desimal, tidak usah pakai desimal. Terus labelnya persediaan bahan baku di kita lambangkan X dan jumlah laba kotor dengan Y. Nah, setelah sudah dapat, setelah kita isi sini maka dia akan muncul seperti ini. Nih, X dan Y sebagai ini variabel X, ini variabel Y. Nah, langkah pertama kita untuk menganalisis atau mengetahui nilai korelasinya, koefisien korelasinya, dan mengetahui scatter plotnya bagaimana, kita klik di sini dulu, kita analisis, kita analyze, kita klik korelasi, terus kita klik bivariate. Nah, kita klik di sini. Nah, klik ya. Ini kita memberikan. Jadi ini dua ini kita pindah ke kolom variabel. Jadi variabel E kita pindah ke kolom variabel Y kita pindah ke kolom variabel. Nah, kita klik di sini option. Di sini kita pilih ini, di missing value-nya kita klik ini, terus continue. Nah, terus kita klik versionnya karena kita mencari koefisien korelasinya kan. Nah, kita klik juga sini itu ini kita menguji dua arah atau dua pihak, kita klik terus kita klik. Nah, di sini saya tampilkan dulu ya hasilnya, hasil SPS-nya. Jadi hasil SPS-nya ya gitu, kita bisa menentukan outputnya ya. Ini korelasinya. Korelasinya di sana, di sini ada persediaan bahan baku yang kita lambangkan dengan X tadi dan jumlah laba kotor dengan Y. Di sini persen korelasinya yaitu 0,994, di mana di sini tidak ada negatif. Jadi kemungkinan besar korelasi antara variabel X yaitu persediaan bahan baku dan variabel Y jumlah laba kotor ini adalah korelasi positif. Di sini juga dituliskan bahwa data tadi kan punya 8, datanya 8. Nah, ini bisa kita copy, kita pindah ke
kita pindah ya, kita pindah ke Word untuk penyelesaian nanti. Kita pindah ke Word. Terus ini klik. Ini klik di sini ya. Selanjutnya kita ingin mengetahui scatter plotnya bagaimana. Nah, kita cari scatter plotnya ya. Selanjutnya kita kembali lagi ke SPSS, aplikasi SPSS tadi. Masuk ke SPSS. Sudah. Di sini kita pilih untuk melihat scatter plotnya, kita pilih graphics. Terus legacy dialog, kita pilih scatter atau dots. Nah, kita pilih di sini bisa yang sampel ini ya, terus scatter. Kita klik ini. Nah, kita pilih di mana jumlah ini kan harus di sini ya. Sebelumnya saya sudah pernah lakukan, jadi dia sudah di sini. Jadi sebenarnya ini X dan Y ini harusnya di sini dulu ya. Ini karena sudah saya gunakan tadi, maka dia langsung terpindah, sudah otomatis terpindah. Jadi bisa kita klik OK. Nah, saya menunggu ini kita kembali lihat hasilnya ya. Hasilnya, hasil dari outputnya ya. Nah, ini kita lihat output dari SPSS di mana menunjukkan. Nah, ini. Karena ini E, ini Y, ini X. Di mana kalau seperti ini kita sudah menentukan dari nilai tadi, dari nilai korelasi yang di atas yang 0,994 tadi dengan ini. Maka ini adalah korelasi yang berkorelasi positif, karena jika ini kita bisa lihat kan ini jika jumlah laba kotornya meningkat, maka juga ini meningkat. Jadi semakin ke sini ini meningkat, X-nya meningkat, Y-nya meningkat, X-nya juga meningkat sampai sini kan juga sama. Ketika X-nya maksimal di sini 3. Nah, sudah. Nah, itu kembali lagi ke ini, kita kembali lagi outputnya tadi, kita copy terplotnya, kita pindahkan ke Word juga ya, biar semuanya di situ jadi satu ya, biar kita bisa nanti membandingkannya. Nih, kita klik sini ya. Nah, sudah kita klik. Nah, setelah ini kita melakukan analisis menggunakan Minitab. Nah, kita buka. Jadi langkah pertama kalian buka dulu aplikasi Minitab-nya. Nah, buka Minitab-nya, maka kita klik nih. Nah, jadi copy dulu datanya. Ini sudah saya copy sebelumnya. Jadi, untuk melakukan analisisnya sangat gampang. Kita klik di sini start. Sini terus kita basic statistik. Terus kita pilih korelasi atau correlation. Kita klik. Nah, di mana kita pindahkan ini, kita hapus saja ya. Nah, kita pindahkan variabel ini, kita seret ke sini, kita pindahkan ke kolom variabel. Nah, ini kita kan ingin mengetahui koefisien korelasinya, jadi persen korelasi di sini. Kita klik oke. Nah, di sini kita lihat bisa. Jadi korelasinya yaitu 0,994 dan p-value-nya 0,00. Nah, baru kita ini bikin lagi satu lagi grafik. Bagaimana sih cara membuat grafiknya di Minitab? Jadi kalian pilih graf ini, grafik, terus kita pilih scatter plot ini, kita pilih yang ini ya, biar ada bentuknya nanti. Sebenarnya simple juga bisa. Klik yang ini, kita pilih, ini variabel Y-nya kita seret, juga ini variabel X-nya kita seret. Nah, kita beri label juga bisa, korelasi kan kalau itu label kotor. Nah, itu terus kita oke. Terus kita klik oke ya. Nah, ini sudah muncul korelasinya. Jadi kita copy ya ini. Kita copy, kita pindah ke Word tadi ya.
pindah ke Word kembali. Ini ya, dari sini dari itu kita copy datanya dia, data nilai koefisien korelasinya kita copy dari Minitab tadi. Ini copy yang ini. Ini bisa dari sini juga bisa. Setelah itu kita pindahkan juga ke Word ya. Jadi semuanya kita gabung di situ. Anak di sini. Nah, kita dapat itu menggunakan SPSS, menggunakan Minitab. Sekarang kita menggunakan yang ketiga, yaitu menggunakan aplikasi R ya. Menggunakan aplikasi R nih, kita klik ini. Sebelumnya kalian buka dulu aplikasi R-nya ya. Jika sudah kalian buka, maka kita masuk ya. Nih kita share. Nah, jadi di sini langkah pertama maka kalian harus ini klik sini dulu. Kita buat scriptnya dulu. Ya sudah. Ini kita simpan juga bisa, kita simpan dulu agar dari ini simpan. Analisis korelasi ya. Korelasi. Klik. Oke. Nah, jadi untuk di sini caranya bagaimana? Kita untuk mencari datanya kita import dulu datanya. Jadi kita import datanya di sini, kita klik di sini import data. Jadi di sini bisa dari Excel maupun dari SPSS. Kita klik ya, kita ambil data dari Excel saja. Kita pilih. Kita pilih. Ini soal UAS ini ya, Excel. Nanti kita tunggu. Sudah, maka kita import datanya. Nah, dia kan nih masuk sudah datanya. Kalau datanya masuk, kita copy. Kita copy itu ya. Kalau LCD ini kan dia punya coding ya. Nah, coding. Jadi untuk memanggil coding, jadi kita masukkan seperti ini dulu. Masukkan di sini. Pertama, kita panggil data dulu ya. Kita panggil datanya. Klik soal. Masukkan. Nah, di sini kita bisa kita run kan. Ini sudah muncul, berarti kita sudah bisa untuk melakukan analisis secara korelasi maupun mencari plotnya atau grafiknya. Jadi kita klik di sini core ya, dari korelasinya, kita klik ini, kita klikkan, nah kita klik soal tadi nama file tadi ya, karena data ini sudah kita masukkan kan di R tadi, sudah kita import dari Excel tadi. Nah di sini didapat, kita lihat di sini bahwa dia didapat korelasinya 0,993 atau dibulatkan nanti sama dengan 0,994 ya. Setelah itu kita juga bisa mencari di sini plotnya. Bagaimana plotnya? Klik plot. Klik lagi soal. Nah, setelah itu kita runkan lagi. Nah, didapat ini ada sekitar plotnya atau plotnya ini ada nilai R-nya. Nah, ini kita copy dulu ya nilainya, ini kita copy, kita pindah juga ke plot tadi ya. Ini kita pindah. Jadi semuanya kita masukkan di Word. Ini
ya. Nah, juga kita copy tadi plotnya atau grafiknya ya, kita copy juga. Jadi ini kalau kita copy nggak bisa, maka kita harus export ya, kita simpan ya, bisa dalam PDF atau dalam bentuk foto plot. Nah, kita ganti korelasi sederhana. Oke. Oh ya, korelasi sederhana 1. Sudah muncul. Kita cari filenya ya, kita cari filenya, versionnya kita cari. Nah, kita cari filenya, kita copy juga yang sudah kita simpan tadi. Itu kita pindahkan juga ke Word ya, biar semuanya jadi satu di situ. Ini kita klik ya. Jadi sudah bicara kita. Nah, sekarang yang terakhir kita melakukan analisis menggunakan manual ya. Manual, cuma di sini kita masih menggunakan Excel sebagai membantu kita dalam perhitungannya. Karena kenapa, di sini juga nilai angkanya pun jutaan ya. Jadi dalam untuk menganalisisnya di sini, maka kalau secara manualnya punya langkah-langkah ya. Kalau kita menggunakan aplikasi, dia nanti otomatis langsung dapat, akan muncul nilai value-nya, nilai koefisien korelasinya. Tapi kalau manual kita harus satu. Jadi langkah pertamanya yaitu kita membuat hipotesis dalam bentuk kalimat. Itu ada H0 dan HA, bisa juga H1. Jadi di mana H0 itu dimulai dengan kata sanggahan. Jadi tidak ada contoh H0 ini saya buat hipotesisnya, tidak ada hubungan yang signifikan antara persediaan bahan baku produksi dengan jumlah laba kotor yang didapat PT Indosindo. Sedangkan HA-nya ada hubungan yang signifikan antara persediaan bahan baku produksi dengan jumlah laba kotor yang didapat oleh PT Indosindo. Nah, langkah kedua, kita membuat hipotesis dalam bentuk statistik, di mana H0 sama dengan R, di mana H0 sama R, di mana H0 R sama dengan 0, dan HA R tidak sama dengan 0. Nah, langkah ketiga, kita membuat tabel penolong. Nah, ini tabel penolong ini tadi bisa kita berbantuan dengan Excel tadi ya. Sehingga di situ nanti kita menggunakan rumus metode square dan metode produk momen. Setelah itu kita kembali ke Excel-nya ya, perhitungannya kita ini pakai Excel-nya. Excel. Nah, di sini. Jadi dalam Excel ini kita bikin tabelnya di sini. Sebenarnya ini bisa juga secara manual ditulis ya. Cuma itu akan lebih makan waktu karena di sini angkanya pun agak besar ya, agak angka dalam jutaan. Makanya saya memilih untuk menggunakan Excel. Jadi di sini bisa tahunnya, karena tadi kan dari tahun 2010 sampai 2017. Sebenarnya kita pertama untuk kita tuliskan dulu variabel X dan variabel Y, di mana variabel X tadi persediaan bahan baku produksi dan Y jumlah laba kotor. Nah, di sini kita masih menggunakan metode square dan metode produk momen, di mana untuk metode square ini kita bisa mencarinya dengan kita ini, nilai X ini kita kuadratkan, nilai Y ini kita kuadratkan juga, terus kita kalikan X dengan Y. Nah, dapat kita cari jumlahnya. Setelah dapat jumlahnya, jadi kita cari juga rata-rata dari X dan Y. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus metode square. Jadi dalam metode square itu rumusnya sendiri R sama dengan N.
sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y kuadrat dan dikurang sigma Y pangkat 2. Nah, ini untuk menggunakan metode square. Dan didapat hasilnya 0,994 dalam kategori sangat tinggi. Nah, untuk melakukan dengan cara metode produk momen, kita juga bisa, jadi kita nilai X, Y-nya. Jadi kan kita masukkan di sini. Ya, masukkan di sini. Setelah itu, kita cari X kuadratnya, Y kuadrat, dan X kali Y. Nah, itu dapat, kita cari juga jumlahnya. Setelah itu kita masukkan, jadi rumusnya sendiri itu R sama dengan sigma XY. Sigma XY ini nilai yang ini dibagi dengan akar XY kuadrat dan dikali XY sigma, maksud saya sigma X kuadrat dikali sigma X sigma Y kuadrat. Maka didapat itu nilai R-nya 0,994, itu dalam kategori sangat tinggi. Nah, setelah itu kita copy data yang ada ya. Data ini kita copy, kita pindah juga ke Word. Jadi kita bisa membandingkan keempatnya nanti langsung. Ini. Setelah itu kita pindah lagi ke Word-nya ya. Ini. Nih. Kita letakkan hasilnya di sini. Copy ya supaya pas dan bisa terlihat semua. Nah, di sini sudah. Nah, tadi kan setelah kita membuat tabel penolong, maka didapat nilai R-nya kan. Nah, didapat nilai R-nya berapa dan kategori apa. Selanjutnya yang keempat, kita mencari besarnya sumbangan atau kontribusi variabel X terhadap Y. Jadi di sini variabel X-nya tadi kan jumlah bahan baku kan terhadap laba kotor atau jumlah laba kotor. Nah, rumusnya sendiri yaitu KP sama dengan R kuadrat kali 100%. Dimana kita tahu bahwa, coba kita lihat nilai R-nya berapa. Kita lihat dari menggunakan analisis secara menggunakan aplikasi SPSS, didapat R-nya persen korelasinya 0,994. Kita lihat juga di menggunakan Minitab juga 0,994. Kita lihat juga menggunakan R di mana dia 0,9936. Jadi 551 jika kita bulatkan sama 0,994. Nah, dari situ jadi kita nyatakan bahwa karena keempatnya juga menyatakan, saya lupa. Kita lihat juga di Excel ya. Excel pun sama, dia menyatakan nilai R-nya sama dengan 0,994. Nah, itu kita masukkan di sini. Nilai R-nya berapa? 0,994 kuadrat kali dengan 100%. Maka didapat presentasinya adalah 98,8%. Kontribusi X, kontribusi jumlah ini, kontribusi jumlah persediaan bahan baku tadi ya, terhadap jumlah laba kotor. Nah, jadi dari data ini, dari 98,8% ini, artinya hubungan antara persediaan bahan baku produksi atau X memberikan kontribusi terhadap jumlah laba kotor Y sebesar 98,8 dan sisanya 1,2 itu dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, selanjutnya kita menguji apakah ini signifikan korelasinya, apakah signifikan atau tidak signifikan. Nah, di sini ada beberapa cara ya untuk melakukan ini. Yang pertama, kita bisa melihat menggunakan T-hitung dan T-tabel. Jadi kita mencari T-hitung. Jadi rumus T-hitung sendiri yaitu sama dengan R akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R
kuadrat, di mana R-nya kita sudah dapat 0,994. Kita masukkan dan didapat T hitungnya adalah 22,23. Nah, bagaimana kaidah pengujiannya? Jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak atau tolak H0, artinya dia korelasinya bersifat signifikan. Apabila T hitung kurang dari T tabel, maka H0-nya diterima. Artinya apa? Artinya korelasinya tidak signifikan. Nah, kita cari nilai untuk membandingkan T hitung. Ini kita perlu T tabel. Jadi untuk mencari T tabel, berdasarkan perhitungan di atas, kita kan tadi menguji dua pihak, ya kan? Berarti 0,05N-nya dah 8. Jadi kita cari nilai DK-nya, N dikurang 2. Jadi N-nya 8 dikurang 2 jadi 6. Sehingga diperoleh T tabel 2,447. Nah, dari hasil ini dapat kita lihat ternyata T hitung lebih besar dari T tabel. Yang artinya apa? Berarti H0-nya kita tolak, yang berarti hubungannya terjadi hubungan korelasi yang signifikan antara persediaan bahan baku produksi atau variabel X memberikan dan variabel Y-nya jumlah laba kotor. Nah, selain menggunakan ini tadi, T tabel dan T hitung tadi, ada juga kita bisa menggunakan nilai p-value-nya. Jadi nilai p-value-nya bisa kita lihat itu kalau di sini menggunakan aplikasi SPSS tadi, nilai p-value-nya 0,000. Nah, juga di sini kita lihat juga menggunakan R, menggunakan Minitab itu 0,00 juga, dan menggunakan R pun, menggunakan R juga dia 0,000. Nah, di sini bagaimana jika menggunakan p-value ini? Kalau kita menggunakan p-value atau nilai signifikansi, jika nilai signifikansinya atau p-value-nya kurang dari 0,05, maka berkorelasi signifikan. Apabila p-value atau nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka tidak berkorelasi secara signifikan. Nah, jadi berdasarkan data tadi kan didapat 0,00 ya p-value-nya, berarti dapat dikatakan bahwa yang menggunakan analisis p-value ini maka berkorelasi signifikan karena nilainya kurang dari 0,05. Nah, bagaimana misalkan nilai p-value-nya ternyata 0,05 sama, apakah dia masuk berkorelasi signifikan atau tidak berkorelasi secara signifikan? Maka kita bisa menggunakan nilai korelasi R tadi, koefisien korelasi, dengan membandingkan R hitung dengan R tabel, di mana jika R hitung lebih dari R tabel maka berhubungan, ada korelasi ya. Jika tidak, maka tidak berhubungan, tidak berubah secara signifikan. Ini hampir sama dengan kaidah pengujian T hitung dan T tabel. Nah, ini kita lihat ya hasilnya. Jadi scatter plotnya juga menyatakan seperti ini. Kita lihat sama antara hasil dari SPSS, hasil dari Minitab, dan hasil dari R. Dia itu menunjukkan bahwa ada korelasi yang bersifat positif, di mana jika X-nya meningkat, maka Y-nya juga meningkat. Di sini kan bisa kita lihat. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.